Guys, jadi kemarin gue tuh habis nonton programnya Kristo dengan Om George, dan di situ Kristo munculin sebuah pertanyaan dari netizen yang menanyakan hal gini, kayak Om pernah nggak sih nyesel jadi hamba Tuhan? Nah, pertanyaan itu tuh langsung nempel di hati gue. Gue langsung nanya gini, gue pernah nyesel nggak ya jadi hamba Tuhan? Sebenarnya gue nggak pernah mengatakan gue nyesel jadi hamba Tuhan, tapi seringkali sikap gue mengatakan kayak, aduh, kalau begini gue nggak ikut deh. Kalau kayak begini, kalau gue tahu harganya segini ya gue nggak ikut deh. Mungkin gue nggak ngomong, tapi seringkali ngeluh. Seringkali gue ngerasa capek, gue marah, gue ngerasa kayak nggak adil. Sebenarnya gue lagi ngomong bahwa gue nyesel ikut Tuhan. Gue ngerenung, terus akhirnya ya muncullah itu ya, bahwa gila ya, gue bisa loh kecewa sama Tuhan. Gue bisa ngerasa kayak nyesel walaupun gak langsung. Padahal Tuhan kita setia banget ya, Pak. Maksudnya Tuhan Tuhan itu udah mati buat gue, Tuhan itu udah berikan segalanya buat gue, Tuhan tidak menyayangkan anaknya untuk gantiin posisi gue jadi orang berdosa di kayu salib, padahal dia nggak berdosa sama sekali. Dia menanggung dosa gue, dia menanggung hukuman gue, dia menanggung kesalahan gue, dia tanggung semuanya, dan dia kasih keselamatan itu gratis buat gue. And yet gue masih kecewa sama dia. Terus gue merenung, tiba-tiba Roh Kudus tanya gini di hati gue, Dit, menurut kamu Yesus pernah nyesel gak mati buat kamu? Men, jujur gue dengar pertanyaan ini gue nangis. Gue hancur hati gue karena gue tahu Yesus gak pernah nyesel mati buat gue. Padahal yang gue lakukan, gue gak pernah setia 100% sama Tuhan loh. Sampai hari ini gue yakin gue gak pernah setia 100% secara konsisten. Artinya gue masih suka marah, gue masih ngeluh, gue masih suka kecewa, gue suka kadang-kadang sombong, gue suka kadang-kadang marah sama istri, gue kadang-kadang menahan kasih gue gak setia. Tapi Yesus, dia gak pernah nyesel mati buat gue dan juga buat lo. Ketika Roh Kudus tanya, Yesus pernah nyesel gak mati buat kamu? Jujur gue gak bisa bilang iya, karena Yesus gak pernah nyesel mati buat gue. Bahkan dia mati tanpa sebuah jaminan gue akan balik sama dia. But yet still he died for me and you. So guys, hari ini yuk, mau gak sih kita mulai stop jadi Tuhan? Mungkin karena kita pertama kali bertobat konsepnya salah kali ya. Karena oke, siapa mau terima Tuhan Yesus jadi juru selamat? Oh, kita. Jadi seakan-akan kayak Tuhan harus minta izin sama kita. Kayak Yesus nembak kita terus kita, yaudah gue terima deh karena lu setia. Padahal harusnya kan pertobatan atau perjumpaan pertama kali kita dengan Tuhan itu tentang kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Nah, muncul pertanyaan, mungkin sampai saat ini orang-orang yang kecewa sama Tuhan sebenarnya dia belum pernah menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Hanya sekedar menerima Tuhan sebagai juru selamat supaya mereka diselamatkan, disembuhin, diberkati, beres urusannya. Tapi sampai hari ini mungkin dia gak pernah nyerahin hidupnya sama Tuhan. Karena guys, Tuhan gak pernah nyesel mati buat lo. Padahal sampai hari ini kita juga gak setia. Bisa gak sih teman-teman di masa-masa pandemi ini kita kembalikan iman kita tuh jadi iman yang sesungguhnya, bukan iman yang untuk menarik segala sesuatu buat kita, tapi iman yang untuk mengeluarkan segala sesuatu buat Tuhan. Karena hidup kita dia punya Tuhan. It's okay untuk broken, it's okay untuk gak sempurna. Ya, selama kita berikan sama Tuhan, dia bisa terima. Tapi pastiin bukan kita Tuhannya, dia Tuhannya. Dia setia, dia gak nyesel mati buat lo guys. Ya, so teman-teman, buat hari ini yang kamu kecewa di masa-masa sulit ini, mungkin kamu kehilangan keluargamu, kamu kehilangan pekerjaanmu, gue mau berdoa buat kalian sih. Gue mau berdoa buat kalian, termasuk buat gue, supaya kita bertobat senantiasa dan benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan dan gak lagi kecewa sama Tuhan. Lu bayangin loh, Yesus sudah berikan segalanya dan dia gak pernah nyesel mati buat kita. But yet, sampai hari ini kita masih kecewa sama Tuhan, padahal kita gak pernah kasih apa-apa yang terbaik sama Tuhan. Tapi Tuhan sudah berikan segala yang terbaik buat lo, buat gue. Tapi dia tetap gak pernah menyesal. Dia tetap setia walaupun kita gak setia. Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudaraku Tuhan, supaya hari ini kami memiliki iman yang benar. Bukan untuk mendapatkan segala sesuatu buat kami, tapi untuk mengeluarkan segala sesuatu buat Tuhan.
Iman yang bukan untuk mengambil, tapi iman untuk menyerahkan hidup kami semua buat Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mendapatkan kekuatan yang datang dari anugerah Tuhan, untuk memberikan segalanya buat Tuhan dan mengerti hidup di dalam kehendak Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung, untuk menyelesaikan kehendak Tuhan di bumi ini melalui kami. Tuhan, terima kasih. Biar kami nggak lagi kecewa-kecewa sama Tuhan, stres-stres dengan keadaan, karena kami tahu Tuhan pelihara kami. Ya, kami tahu Tuhan berperkara, kami Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan, ini kami, Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya sama Tuhan. And every day we will commit every day to give our lives to you, Lord. Bapak, terima kasih. In Jesus' mighty name we pray.